Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nanurdiana, channel berbagi ilmu dan hiburan. Mata pelajaran prakarya kali ini akan membahas pengolahan bahan pangan serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Peta konsepnya pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis dan manfaat karakteristik, yang ketiga teknik pengolahan, yang keempat tahapan pengolahan atau proses. Yang akan kita bahas adalah pengertian sampai ke teknik pengolahan. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan tugas yang pertama, amatilah gambar di atas. Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Tahukah kamu apa nama tanaman pangan tersebut? Menurutmu apa makanan atau minuman tradisional yang dapat dibuat dari bahan tanaman pangan tersebut? Sebutkan sebanyak-banyaknya. Apa yang timbul dalam perasaanmu terhadap Tuhan dan bangsa Indonesia setelah mengetahui betapa banyaknya makanan atau minuman yang dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman? Ungkapkan pendapatmu. Kita langsung ke materi. Pengertian. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serealia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Pada bagian negara berkembang, serealia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat, sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer penduduk dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang juga memiliki bahan makanan pokok utama lain, atau bahan alternatif pengganti atau substitusi makanan pokok, yaitu umbi-umbian. Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia tercinta, patut kita syukuri keberadaannya kepada Tuhan. Umbi-umbian memiliki banyak karbohidrat dan serat yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Oleh karenanya, serealia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok bangsa Indonesia, sedangkan kacang-kacangan banyak diolah menjadi pangan cemilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Berikut ini diuraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau graminea yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin, yaitu vitamin E dan B kompleks, serta mineral, yaitu besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama Dewi Pertanian, yaitu dari bangsa Romawi, yaitu Ceres. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kedua. Apa pengertian serealia? Sebutkan kandungan yang terdapat pada serealia yang bermanfaat untuk tubuh. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nomor 2, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia
yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun, menurut definisi Food and Agriculture Organization atau FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru, dikatakan bahwa mengkonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya. Bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan ketiga. Apa definisi kacang-kacangan? Yang kedua, nutrisi apa saja yang terkandung dalam kacang-kacangan? Materi berikutnya, yang ketiga, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi yang melibatkan daunnya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Tentu hal ini tidak patut dilakukan. Tuhan menciptakan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan tentu memiliki manfaat masing-masing. Kita sebagai manusia yang berpikir dan cerdas, patut mengapresiasi dan mensyukuri atas karunia Tuhan ini. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan keempat. Apa pengertian umbi? Yang kedua, apa kandungan yang terdapat pada umbi? Kita lanjut ke materi berikutnya. B. Jenis dan manfaat. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak tumbuh di Indonesia. Produksi serealia di Indonesia sebagian besar berupa padi sebagai bahan pangan pokok dan umbi-umbian cukup tinggi. Jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian banyak sekali ragamnya dan syarat gizi. Di sini hanya akan diuraikan jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang umumnya dijumpai di Indonesia. Serealia yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Produksi serealia dari padi, gandum, dan jagung di dunia mencapai 87% dari seluruh produksi biji-bijian di dunia. Kandungan utama pada serealia adalah karbohidrat, terutama pati, kira-kira 80% dari bahan kering. Kemudian protein, kira-kira 5% dari bahan kering. Berikutnya adalah lemak, kira-kira 5% dari bahan kering, air mineral kira-kira 2%, dan vitamin. Jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan kelima. Apa kandungan utama serealia?
Satu, jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama adalah beras. Beras adalah butiran padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperma, dan komposisi pati pada endosperma. Beras putih sesuai dengan namanya berwarna putih, agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron, dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras merah akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Beras hitam sangat langka disebabkan aleuron dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. Pertanyaan ke-6, kandungan apa yang menyebabkan beda beras putih, merah, hitam, dan ketan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Yang B, jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif, dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji. Sebagian besar karbohidrat berbeda pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain yang pertama batang dan daun muda, yaitu untuk pakan ternak. Yang kedua batang dan daun tua atau setelah panen, digunakan untuk pupuk hijau atau kompos. Yang ketiga batang dan daun kering, yaitu sebagai kayu bakar. Yang kelima, batang jagung, yaitu lanjaran atau turus. Kemudian yang keenam, batang jagung bisa digunakan untuk pulp atau bahan kertas. Buah jagung muda atau putren bahasa Jawa, sayuran, pergedel, bakwan, dan sambal goreng. Biji jagung tua bisa digunakan pengganti nasi, marning, rondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku industri bir, industri farmasi, dextrin, perekat, dan industri tekstil. Jadi selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak atau hijauan maupun tongkolnya. Jadi selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak, yaitu hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya dari biji, dibuat tepung dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri, yaitu dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Sebagai bahan evaluasi, silakan jawab pertanyaan. Sebutkan dua varietas jagung yang ada di Indonesia. Yang kedua, selain buahnya, bagian apa saja dari jagung yang dapat dimanfaatkan? Untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini materinya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.